Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Selamat malam seluruh. Hari ini kita akan gas tipis-tipis, naik beat yang udah lama gua kagak naik motor ini cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi malam ini tuh gua mau kerja cuy. Kebetulan gua shift malam ya, shift malam di hari Senin. Kebetulan habis hujan lumayan deras daerah utara Jakut. Dan ini cuy hari terakhir gua di Hermina, bulan terakhir karena di tanggal 1 gua nempatin pos baru cuy di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Setiap ada pos baru pasti gue yang nempatin. Kemarin Hermina nih pos baru gua di sono. Sekarang Gunung Sahari, lapangan Banteng gue lagi sono. Spesialis pos baru cuy. Oke, kita skip di jalan besar saja ya. Oke lur, bye. Jalanan tumben amat agak sedikit rame cuy, padahal masih hari Senin. Oh iya cuy, gua ada sedikit cerita yang kayaknya sih menarik. Menurut gua sih menarik ya. Tahu dah menurut lu semua menarik apa kagak. Jadi gua ada cerita cuy, apa tuh, tentang pengalaman gua touring. Saya sih paling touring. Ya, jadi gua touring ke daerah Banten, tepatnya ke Ujung Kulon cuy. Pengalaman itu nggak masuk akal. Menurut gua sih nggak masuk akal ya. Jadi semuanya itu dimulai once upon a time. Anjay, kagak bercanda mulu. Jadi kejadiannya ini di tahun 2022, tahun 2022 bulan November ya cuy. Nah, jadi itu awalnya gua punya temen tuh, orang sono Ujung Kulon, temen kerjaan, iseng dah cuy, Sherlock gue pengen main nih. Sherlock dah tuh sama temen gue. Itu posisi gue minta Sherlock maghrib ya cuy. Gue minta Sherlock maghrib. Aduh, sabar cuy, kita mau belok rame amat. Posisi Sherlock habis maghrib, dikirim Sherlocknya. Gue lihat mapnya, jarak dari tempat gua, kebetulan gua dulu tinggal di Mangga Besar cuy, di Mabes, bukan Mabes Polri ya, Mangga Besar. Itu sekitar 5 jam sekian dah, kagak nyampe 6 jam. Karena gue mintanya habis maghrib, minta Sherlockannya, gue estimasi berangkat mungkin habis sisa cuy. Habis sisa tuh sekitar setengah 8 dah. Ya paling telat-telatnya jam 8. Gue estimasiin mungkin nyampe gue sekitar jam 2, jam 1. Kenapa gue nekat gas malam? Karena sebelumnya gue sering juga cuy jalan ke arah sono, kondisi hari udah gelap atau malam, lebih tepatnya gue sering ke Lampung cuy. Dan gue kok ke Lampung tuh gas biasanya jam 3, setengah 4 mau gue jalan. Jadi gue ada gambaran, wah kok ke arah Ujung Kulon malam aman nih kayaknya, karena udah ada gambaran kan ya cuy. Dan gue lihat di map juga sih arah jalannya sama kayak gue mau ke Lampung cuy, arah mau ke Merak sama.
Jadi ntar itu mentalnya kita di Serang Kota. Sebelum Serang Kota kita ngambil ke kiri ke arah bawah ke arah Pandeglang. Singkat cerita, Isa dah tuh chatting-chattingan kan, men gua OTW ya. Waduh jangan sob, malam bahaya, banyak hantu. Set, kata dia banyak hantu, kagak percaya gua. Hantu apaan, bercanda aja lu. Enggak sob, beneran, kata dia gitu men. Di sini banyak begal. Nah no, banyak begal. Terus di akhir chatnya dia tuh pakai emot ketawa. Waduh mana percaya gue ya, awalnya hantu terus ada begal terus emotnya ketawa. Wah nipu nih bocah kayaknya. Udah tuh gua nekat berangkat lah. Jam 8 gua berangkat dari Mangga Besar itu. Kalau mau ke arah sono ke Serang kita ambil ke arah Gajah Mada dulu cuy. Habis Gajah Mada kita ambil ke kanan ke arah Roxy Grogol no, dan Mogot dan sekitarnya sono terus. Nah jadi gua udah jalan nyampe di Gajah Mada, baru banget Gajah Mada cuy. Tiba-tiba gua keinget dompet cuy. Dompet gua taruh mana ya? Gua cari, gua sampai berhenti, gua cek semuanya kan, kantong apa di jok. Di kantong ada duit doang. Di jok kagak ada. Wah, ketinggalan nih dompet. Nah, di situ gua ada sedikit bergejolak hati cuy. Buset, bukan karena jatuh cinta ya. Karena bingung, waduh, kenapa nih kok tumben banget gua ketinggalan dompet. Apa ini pertanda nggak bener atau apa peringatan gitu. Tadi gue mau tetap nekat gas cuy, karena yang gue bilang tadi di jaket gue ada duit sekitar 170 ribuan dah. Kalau gue hitung-hitung wah cukup dah nih kalau cuma buat bensin, bahkan PP cukup. Udah tuh gue jalan. Yang harusnya gue tadi itu dari Gajah Mada gue ke arah kanan ke arah Roxy, ini gue malah ambil kiri cuy tanpa gue sadarin ya. Tahu-tahu gue udah sampai di Taman Sari. Lah kok gue balik lagi nih kata gue. Tadi Taman Sari itu arah gue mau balik ke Mangga Besar cuy. Intinya arah mau balik ke Mangga Besar. Udah dah tuh akhirnya, udahlah besok kayak berangkat, besok pagi kayak biasa gue pulang ke Lampung noh, berangkat 3:30 ya. Mungkin ini pertanda nggak bener gitu cuy kata gue. Udah dah tuh gue berangkat pagi aman sampai Pandeglang. Alun-alun itu gua 5:30. Gua lihat maps lagi, wah masih lumayan jauh. Tapi ngeliat jalanan sekitar bagus cuy, perjalanannya desa banget lah. Yang biasa gua di Jakarta jalanan padat macet begitu lewat jalanan sono, wah asik nih kayaknya. Ditambah lagi mendung kan. Udah dah tuh gua jalan sampai Pasar Cibaliung kalau nggak salah. Seinget gua namanya Cibaliung sih. Kau teman gua, men gua udah di sini. Teman gua nggak percaya. Lah lu jadi jalan? Lah jadi. Udah tuh. Wah, itu posisi hari Jumat cuy, gua baru inget. Posisi hari Jumat. Setelah itu gua tetap ngikutin Google Map. Google Map tuh rumahnya ternyata nggak di pinggir jalan utama cuy. Waduh gua kaget juga noh. Ternyata dia masuk ke dalam hutan, bener-bener hutan, tapi tetap ada akses jalan ya. Jadi dia tuh di sebelah kiri. Gue inget banget tuh dari Jakarta kita ambilnya ke kiri, jalan sekitar berapa meter, 50 meter hampir 100 dah, ada gapura kayak selamat datang gitu. Udah masuk ke sono, mapsnya emang ke situ cuy. Gue ikutin dah. Nah setelah gapura makin agak jauh lah, jalanan makin jelek cuy, kayak nggak kesentuh manusia cuy. Bener jalannya jelek, batu-batu apa ya, batu kali yang belum dia halusin itu cuy. Wah nggak yakin gue dong, puter balik sambil gua nunggu lihat apa, sambil gua lihat Google Map bener gak nih jalan. Sambil gua scroll map kan, gua cari jalan lain.
ternyata ada orang keluar dari dalam tempat gua keluar tadi cuy. Wah, berarti bener nih ada kehidupan di dalam. Udah dah gua jalan usat jalannya cuy, parah, ampun, bener-bener rusak lah. Pokoknya jalanan batu-batu kali yang masih pada gede-gede tuh cuy. Jadi naik motor tuh paling 20 cuy, nggak bisa nih 40 segini, kagak bisa. 20 lepas gas cari jalan bagus, gitu-gitu ya terus sampai akhirnya ketemu jalan bagus cuy. Setelah jalan bagus, jalan cor-coran, jelek lagi, begitu aja terus cuy. Sampai akhirnya gue capek lah, ini kapan nyampe nya sih. Ditambah lagi kagak ada sinyal cuy. Nah tapi ada anehnya, kalau gue buka Google Map, jalan itu Google Map cuy. Gue jalan di Google Map, gue kesini jalan loh, aneh banget kata gue ya. Seumur-umur baru tahu gue kagak ada sinyal, sama sekali kagak ada sinyal, tapi mapnya jalan cuy. Ya udahlah, gue ikutin aja jalan, ketemu jalan jelek lagi, bagus lagi, dan akhirnya ketemu jalan bagus cuy. Dan itu lumayan panjang jalannya. Gue pikir wah udah mau nyampe desanya dia nih, nggak taunya cuy ketemu jalan jelek lagi men. Aduh, mati hati kata gua, matang. Yang estimasi gua harusnya itu gua nyampe ke rumah dia tuh jam 12, jadi gua bisa ngejar Jumatan cuy. Jadi gua awal masuk ke hutan tadi itu, sorry mundur lagi, itu jam setengah 11, dan gua yang ketemu jalan jelek lagi sampai akhirnya gua capek banget itu jam 12 cuy. Orang-orang pada sholat Jumat, kebetulan tuh di desa, ada desa orang pada berangkat sholat Jumat. Tapi gua mau mampir sholat, baju gua basah kan ya, karena hujan deras cuy. Ternyata di perjalanan tuh full hujan, baju kotor semua kan. Jadi gua mau sholat, aduh kagak enak banget ini. Ya gue kagak sholat, mungkin salah gue di situ juga sih. Lagian mau sholat juga bajunya basah cuy, jadi harap dimaklumi ya. Yang harusnya 2 jam, harusnya 2 jam. Yang tadinya gue jam 12 tuh target nyampe, akhirnya molor cuy. Saking gue capeknya, gue akhirnya puter balik, nyamperin warga. Gua datang, assalamualaikum, tujuan gua apa, mau minta tethering internet cuy, hotspot. Nah gua ngomong pakai bahasa Indonesia, kagak ngerti orangnya cuy. Disautinya pakai bahasa apa, bahasa Sunda. Website gua kagak ngerti juga. Aduh kata gua, hotspot pakai bahasa isyarat gua cuy, buat WA hotspot. Orangnya nyautinya pakai bahasa dia kan, sama si nenek-neneknya itu. Nggak lama kemudian ada anaknya cuy, nyamperin, keluar dah tuh dari rumah. Untungnya dia ngerti bahasa Indonesia men. Kasihlah gua hotspot, langsung aja gua telepon teman gua, sob lo buruan jemput lah, gua udah puyeng banget ini, badan gua udah capek nemuin rumah lu kagak ketemu kata gua gitu kan. Ini gua kirim Sherlock. Temen gua ternyata mantau gua juga cuy. Posisi dia tuh lagi di dalam masjid dari Jumat, sampai bela-belain bawa HP. Dia bilang, aduh gua sampai bela-belain bawa HP sob, lu kok nggak ada kabarnya, kata dia sih gitu. Terakhir ngirim Sherlock udah mau deket, kata dia sih gitu. Iya sob, gua juga bingung nih, kagak nyampe. Nah setelah itu udah selesai, gue ngobrol sama orang yang gue tumpangin rumahnya. Gue dibikinin teh hangat cuy, baik banget tuh orang, padahal belum pernah kenal loh. Bikinin teh hangat, ditawarin kamar mandi, duh. Tawarin kamar mandi buat gue bersih-bersih segala macem kan. Terus ditanyain, emang mau kemana? Mau ke Ciakar. Loh kok ke Ciakar, jalannya bukan lewat sini masih 1 jam lagi. Uset, lemes lagi gua cuy, lemes lagi itu. 1 jam lagi, ada tau gua, badan udah kagak enak bener ini. Ya udahlah, gua pasrah nunggu temen gua udah gua kirim Sherlock kan ya. Udah selesai Jumatan, berapa lama kemudian temen gua nyamper.
Bener cuy, dari tempat gua nunggu tadi tuh ke rumah dia ada sekitar ya 45 menit, setengah jam lah, nggak nyampe sejam. Kata gua, buset lama bener ini. Akhirnya nyampe cuy di kampungnya dia tuh, bukan Ciakar namanya, Cimanggu kalau nggak salah deh. Pokoknya rumah dia tuh deket pantai Rancecek. Boleh dah lu cek di Google Map, pantai Rancecek itu tempatnya di bawah banget kalau di Google Map. Mampus, kagak mau sono lagi gua. Aduh capek. Nah kejadian horornya tuh besokannya tuh. Jadi gua karena hari Minggunya itu kebetulan gua ada janji sama bini gua cuy sekarang. Jadi ada janji buat beli baju untuk tunangan cuy. Jadi ya waduh, mau nggak mau gue harus pulang kan. Gue lupa juga tuh kalau hari Minggu tuh ada janji buat itu. Karena gue pulang tuh setengah 5 pulang. Gue minta anterin temen gue cuy, sampai lumayan jauh lah pokoknya gue perjalanan tuh waktu berangkat tadi ya setengah 11 nyampe. Kalau misalkan jalan terus itu jam sekitar 2 jam. Pokoknya estimasi gue berangkat 2 jam cuy. Singkat cerita, gue jadi di pertengahan jalan tuh, pertengahan jalan itu di 1 jam itu ada sebuah pabrik cuy. Wah patokannya pabrik ya, kalau udah pabrik berarti udah setengah perjalanan lagi. Akhirnya temen gue balik kan, putar balik, pulang, pamitan, sob makasih ya, bla bla bla, dah jalan tuh sampai mau di pabrik itu maghrib cuy, azan, Allahu Akbar, azan maghrib, tapi kagak ada musolanya cuy. Balik lagi, rumah-rumahnya itu di dalam-dalamnya itu cuy, kagak di pinggir jalan pas. Balik yang bergejolak lagi hati cuy. Aduh, ini antara gua mau sholat biar tenang lah dijalankannya, sama gua mikirnya itu gua harus keluar dulu nih dari hutan nih, takut kemalaman. Gua mikirnya gitu kan cuy, karena buat estimasi gua tadi kan jam 7 ya harusnya gua keluar. Kalau gua jalan jam 5, setengah 5. Ah yaudahlah, jalan dah, takut kemalaman, kagak sholat cuy. Nah kagak lama kemudian ada musola. Waduh, akhirnya gua sholat apa tetap jalan ya biar kagak kemalaman di hutan. Akhirnya gua sholat cuy, gua sholat aja lah, dah pasrahin aja urusan. Jadi gua sholat tuh sekitar jam 6-an ya, hampir jam setengah 7 lah, 6:15 sholat maghrib. Nah kelar gua sholat itu posisi masih gerimis cuy. Kelar gua sholat, baru banget gua keluar pintu itu musola, ada mobil PT lewat. Wah, gua ada kepikiran tau nggak, bakal expect kalau buat ngejer itu mobil cuy. Karena yang pertama jalannya rusak, gua naik motor matic, gua berangkatnya jalan 20 cuy, kagak mungkin gua bisa ngebareng itu mobil kan. Ya udahlah, gua jalan siap-siap lagi, gue siap-siap pakai jas hujan segala macem. Udah gue santai aja pokoknya senyampainya, walaupun dalam hati juga ngeri juga cuy di tengah hutan begitu. Gue udah kepikiran berangkatnya cuy. Sehari sebelumnya gue berangkat tuh kayak apa di jalan, gue udah kebayangin tuh. Aduh, siap-siap aja ini kata gue, mana gue sendirian buat kan, malam lagi. Siap. Nah anehnya di sini cuy, setelah gua beres semua, udah rapi, udah pakai jas hujan, gua jalanan berasa bagus cuy, mulus. Tapi di mata gua itu jalannya tetap batu, tapi yang gua rasain cuy, mulus cuy, sumpah. Kagak ada tuh gua bawa motor 20 lebih, bener dah. Gua gas terus ngezigzag belok-belok tuh cuy, kayak ngehindarin jalan-jalan jelek tuh. Jadi kayak autopilot, kayak Tesla gua, anjay. No, jalanan tuh jadi bagus. Yang gua rasain ya waktu gua bawa motor,
jalan tuh cepet banget, pak, satet, yang tadi gue bilang, gue ketemu mobil proyek 4x4 kan, emang udah spek jalanan jelek banget dah tuh mobil. Kagak disangka, kagak diduga cuy, itu mobil bisa gue salip cuy, sumpah tuh mobil gue salip. Kaget juga gue, loh ini mobil yang tadi lah gue salip, bahkan mobil gue tinggalin cuy. Gue ngeliat spion belakang, lah jauh, kok jalan jadi bagus cuy. Sumpah cuy, ini gua bukan di jalan yang beda ya, gua perjalanan di jalan yang sama kayak gua berangkat tadi, karena emang satu itu doang jalanannya buat keluar dari hutan itu. Tapi rasanya beda cuy, berangkat sama pulang beda, bener-bener beda. Setelah itu gua mikiran, wah ini karena gua sholat kayak ini kayaknya, karena gua sholat maghrib dan gua pasrahin aja udah urusan gua ke Allah dah di jalan kayak gimana. Bener cuy, jalanan jadi mulus, lus. Yang estimasi gua harusnya jam 7 keluar, itu gua jam 7 kurang men. Bener jam 7 kurang gua keluar. Gua telepon temen gua kan, halo sob, gua udah keluar hutan. Respon temen gua apa coba? Kaget. Lah cepet amat cuy. Lah gua juga nggak tahu. Lah malah lahan mulu ya, karena temen gue juga bingung, kok bisa cepet banget nih orang keluar. No, perasaan mah hitung-hitungan gue ya jam-jam 7-an sob lu keluar. Lah gue juga nggak tahu sob, ini masih jam 7 kurang nih, gue udah di luar hutan ini, udah agak jauh dari Gapura yang gue bilang deh cuy, udah agak jauh gue. Ampun, akhirnya gue ngisi bensin cuy. Ini ada fun fact ya. Jadi pada saat gue isi bensin, si petugas SPBU nanyain, mau kemana? Mau balik ke Jakarta. Oh yaudah, jangan lama-lama di sini. Lah emang kenapa? Banyak begal, noh, banyak begal cuy. Itu posisi gue ngisi bensin jam 8, ya gue inget banget jam 8 malam. Banyak begal di sini di jam 10, orang kagak ada yang berani keluyuran, banyak begal, noh. Berarti yang dibilang temen gua yang pakai emoticon ketawa di belakang ya itu bener sob, ada begal. Dan alhamdulillahnya dompet gua ketinggalan cuy, dan gua nggak jadi maksain berangkat. Coba tuh gua berangkat udah ya di tengah hutan, kayak gimana tahu sebelum hutan daerahnya banyak begal, bener kata temen gua. Waduh, di situ gua alhamdulillah selamat untung tuh sehari sebelumnya gua nggak gas malam. Itu cuy pengalamannya cuy, pengalaman yang menurut gua sih kagak masuk akal. Dan akhirnya gua sampai Mabes lagi itu di jam 12. 7 jam gua jalan, karena dicampur tadi tuh berhenti sholat, terus bersih-bersih di Indomaret, isi bensin segala macam. Jam 12 pas gua nyampe. Dah di situ gua janji gua kagak bakal mau ke rumah temen gua lagi kalau masih naik motor matic plus bannya kecil. Jadi motor gua bannya kecil cuy, ban baby look loh. Gua mau ke rumah dia lagi kalau gua naik mobil minimal Pajero, amin, atau enggak mobil apa aja dah. Kalau naik motor ampun skip, saking jalannya jelek banget sih, sama pengalaman yang aneh banget itu. Nah jadi segitu aja cuy pengalaman nggak masuk akal gua selama gua hidup sih, perjalanan touring lebih tepatnya. Buat lo yang punya cerita-cerita kagak masuk akal, boleh dah di komen, kita sharing. Kini kita udah sampai ya cuy, kita masuk dulu, tap kartu. Oke. Nyangkut anjing. Sekian video dari gua pada kesempatan malam hari ini. Jangan lupa di like, komen, di share ke teman-teman kalian, dan yang terakhir jangan lupa subscribe cuy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat.